Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wassalam, disitulah Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam memiliki pasangan. Jadi Adam alaihi salatu wassalam, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa, maka Adam tidak sendiri lagi dan memiliki pasangan hidup untuk menurunkan keturunannya setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa sebagaimana ayat yang tadi saya baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan satu jiwa, kemudian Allah berikan pasangan kepadanya. Setelah itu Allah ciptakan dari keturunannya laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sudah menciptakan laki-laki berpasangan dengan seorang wanita. Karena hanya berpasangan dengan seorang wanita, laki-laki ini akan mendapatkan keturunan. Karena tidak mungkin seorang laki-laki berpasangan dengan laki-laki mendapatkan keturunan, sebagaimana tidak mungkin seorang wanita berpasangan dengan seorang wanita mendapatkan keturunan. Tetapi ketika laki-laki bersama wanita berpasangan, dari situlah secara fitrah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan seperti Adam dan Hawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ketika manusia memilih pasangan, bukan berarti kemudian Islam tidak mengaturnya, mencari sesuka hatinya. Tidak. Dalam Islam ada aturan-aturannya. Makanya ada beberapa pernikahan yang dianggap haram dalam Islam. Walaupun dia sudah berpasangan laki-laki dan wanita, akan tetapi kalau dia melakukan pernikahan sebagaimana yang dirinci para ulama, maka tidak sah pernikahannya. Contoh seperti nikah mut'ah, nikah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah dan umumnya orang-orang Syiah. Maka para ulama mengatakan bahwa nikah mut'ah tidak sah hukumnya. Karena sesungguhnya pernikahan ini sudah dimansuh, dihapus dalam Islam. Dahulu ya, Nabi SAW sempat menganjurkan nikah mut'ah, kemudian melarang, kemudian menganjurkan kembali, kemudian melarang kembali, dan seterusnya dilarang sampai kiamat dibangkitkan. Maka barang siapa yang melakukan syariat yang sudah dilarang Nabi SAW ini, maka tidak sah pernikahannya. Karena kalau antum tahu ikhwatuddin azan yang menurut orang Syiah bahwa orang yang mut'ah satu kali maka pahalanya sama dengan Husain. Barang siapa yang nikah mut'ah dua kali maka pahalanya sama dengan Hasan. Barang siapa yang nikah mut'ah tiga kali maka dia sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini palsu, tidak ada sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini buatan Syiah. Tidak ada sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat-buat hanya sekedar untuk melakukan pembenaran akan perbuatan keji mereka.
menikahkan anak wanita saya dengan Anda, asalkan anak wanita Anda menikah dengan saya. Ini disebut nikah syighar, namanya, haram hukumnya. Saya punya adik perempuan, Anda punya adik perempuan. Saya akan nikahkan adik perempuan saya dengan Anda, asal adik perempuan Anda mau dinikahkan dengan saya. Ini haram dalam Islam. Ini disebut nikah syighar namanya. Katakan Nabi SAW katakan la syighara fil Islam. Tidak ada syighar dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di sana ada nikah yang disebut nikah al-muhallil, yaitu nikah dalam rangka menghalalkan. Seperti seorang wanita sudah ditalak 3 kali, otomatis apabila seorang wanita sudah ditalak 3 kali, maka dia tidak boleh kembali kepada suaminya yang pertama sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikannya, baru dia menikah lagi dengan suami yang pertama, silakan. Kalau sudah, karena talak itu 2 kali. At-talaqu marratan, kata Allah, talak itu 2 kali yang membolehkan rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali tidak ada rujuk, karena wanitanya harus menikah lagi. Kemudian sebagian orang melakukan hilah, penipuan, karena suaminya masih cinta kepada istrinya, akan tetapi kadang sudah ditalak 3, akhirnya dibuat sandiwara. Dia menyewa orang untuk menikah dengan mantan istrinya, kemudian dengan catatan setelah menikah besoknya harus diceraikan. Setelah diceraikan baru saya boleh menikahinya kembali. Ini disebut nikahul muhallil, haram hukumnya. Tidak boleh. Jadi maksudnya menikah lagi itu bukan bersandiwara, betul-betul menikah. Setelah menikah dia merasakan rumah tangga layaknya rumah tangga orang, melakukan hubungan suami istri, sampai kemudian suami yang keduanya merasa bosan atau melihat tingkah laku yang kurang dari istrinya, atau istrinya melihat tingkah laku yang kurang baik dari suaminya, kemudian terjadi perceraian. Setelah itu barulah dia boleh menikah dengan suaminya yang pertama, itu baru sah. Tapi kalau dibuat sandiwara, maka tidak sah hukumnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah melaknat al-muhallil dan muhallal. Artinya apa? Orang yang sengaja membuat seolah-olah halal dan para pelakunya. Rasulullah melaknat, menunjukkan bahwa nikah muhallil tidak disahkan, bahkan diharamkan dalam Islam. Kemudian yang keempat ada yang disebut nikahul muhrim. Ini haram hukumnya, tidak sah. Yaitu orang yang melakukan ibadah haji ataupun umrah, kemudian dia sudah memakai kain ihram. Setelah dia sampai di miqat, di Bir Ali kalau dari Madinah, atau dari Yaman Yalamlam, atau dari Irak Dhatul Iraq, kemudian dia bermiqat, kemudian memakai kain ihram, maka tidak boleh dia menikah. Kalau dia melakukan akad, maka tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya, karena Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkah. Tidak boleh seorang wali menikahkan anak putrinya yang sedang ihram, dan tidak boleh juga dia menikah dalam kondisi ihram. Jadi tidak boleh menikah dan menikahkan dalam kondisi ihram, hukumnya haram dan tidak sah pernikahannya.
demikian, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang bersegera tergesa-gesa melakukan sebelum waktunya, maka dia diharamkan karena perbuatannya. Sama dengan seorang anak ingin mendapatkan harta warisan orang tuanya, dibunuh orang tuanya, maka justru selamanya sampai hari kiamat haram warisannya untuk dia. Sama dengan seorang laki-laki yang menikahi wanita dalam kondisi iddah, selain haram karena belum waktunya, diharamkan sampai hari kiamat. Menurut sebagian para ulama, ma'asyiral muslimin, maka menikahi wanita di kondisi iddah hukumnya haram, tidak sah. Kemudian yang keenam, an-nikahu bila waliyin, nikah tanpa wali. Di Batam ini banyak ikhwan nikah tanpa wali. Dengan alasan apa? Daripada kumpul kebo, kemudian datang ke seorang ustadz minta dinikahkan. Ustadz, daripada saya kumpul kebo setiap hari, nikahkan saya. Sama ustadz, iya saja, saya nikahkan Anda dengan dia dengan mahar sekian. Sudah dianggap halal katanya. Udah kamu pergi, udah halal. Ikhwatu fiddin azani Allah. Tidak bisa siapapun menjadi wali kalau bukan wali. Harus walinya. Entah dia bapaknya, kalau dia punya bapak. Entah dia anaknya, kalau dia janda. Entah saudara laki-lakinya. Kecuali dia boleh menjadi wali kalau dia diamanahkan oleh walinya. Ditelepon, assalamualaikum, ya ada apa pak? Ustaz tolong nikahkan anak saya. Berarti namanya apa? Nikah taukil namanya. Nikah taukil, diwakilkan. Maka itu boleh hukumnya. Tapi kalau belum diwakilkan, apalagi kemudian orang tuanya tidak setuju dan tidak merestui, kemudian nikah ke ustaz, emang siapa ustaz? Tidak sah nikahnya. Sampai ada izin dari walinya, bukan hanya sekedar izin, harus mewakilkan. Atau kalau tidak, suruh menikahkan sendiri walinya. Seandainya pun dia tidak punya wali, maka siapapun tidak berhak menjadi wali kecuali sultan, penguasa. Dalam hal ini kantor urusan agama. Di negeri kita ada KUA namanya, kantor urusan agama. Dialah perwakilan sultan, dia yang berhak menikahkan. Ada ustaz-ustaz yang ngajar ikro di langgar-langgar, ya, pimpin-pimpin acara ritual, itu tidak berhak menikahkan kalau tidak ada izin dari walinya. Karena Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau tidak ada walinya, tidak sah nikahnya. Ustaz, bagaimana janda? Janda pun harus ada wali. Karena hadis ini umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah, salah seorang kawan, dia bercerita tentang orang tuanya. Ikhwan kita juga, ya. Dia punya orang tua, umurnya sudah sekitar 50 tahun. Tapi orang tuanya ini pengen kawin lagi. Ya, jadi orang tuanya ini perempuan pengen kawin lagi karena ada kakek yang seusianya menaksir dia. Tapi sebagian anaknya tidak setuju. Karena tidak setuju, akhirnya dia lari dari rumah. Kemudian menikah, tahu-tahu sudah nikah, gitu ceritanya. Telepon sama anaknya, nah walaupun kamu semua tidak setuju, ibu sudah nikah. Jadi anaknya tanya, yang nikahkan ibu siapa? Kan anak-anak laki-laki
ibu tidak ada yang menikahkan. Sudah, saya sudah pergi ke ustadz yang menikahkan. Bayangkan. Ikhwatu fiddin azan Allah wa iyyakum. Tidak sah. Nikah seperti ini tidak ada wali. Kalau memang tidak ada wali, atau anaknya tidak mau menjadi wali, atau orang tuanya tidak menjadi wali, datang ke kantor urusan agama. Karena mereka lah fasultanu waliyun liman la waliya lahu. Sultan itu bisa menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali. Karena kalau dikatakan wali, haram hukumnya tidak sah, bahkan batil. Kalau dia melakukan hubungan berzina, apakah dia janda atau perawan, sama. Watfidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian yang 7, nikahul kafirati ghairil kitabiyati. Menikah dengan orang kafir yang bukan ahli kitab, yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, ahli kitab. Agama yang menyembah patung, agama yang menyembah batu, agama yang menyembah pohon. Pokoknya selain Yahudi dan Nasrani, mereka adalah musyrik kafir. Maka dilarang menikah dengan mereka. Apakah wanitanya dari mereka atau laki-lakinya dari mereka? Haram hukumnya, tidak sah. Tidak boleh. Kecuali mereka masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Dan tidak boleh menikahi laki-laki musyrik sampai dia beriman. Sesungguhnya seorang budak yang beriman lebih baik dari seorang musyrik yang kafir walaupun menggiurkan. Tidak boleh, kalau selain ahli kitab, selain Yahudi Nasrani, tidak boleh menikah dengan mereka, orang kafir. Baik laki-lakinya dari mereka, perempuannya dari mereka, haram, tidak sah, fasid nikahnya. Ini nomor 7. Kemudian nomor 8, nikahu li ahlil kitabain. Menikah dengan ahli kitab yang laki-lakinya dari mereka. Wanitanya muslimah, tapi laki-lakinya ahli kitab, tidak sah. Tapi kalau dibalik, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani, sah. Tapi kalau laki-lakinya mereka, perempuannya kita, tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa wanita-wanita mereka halal bagi kalian. Wa nisaa'ul ladzina utul kitaba hillu lakum. Sesungguhnya wanita-wanita ahli kitab itu halal bagi kalian. Artinya apa? Boleh dinikahi. Tapi laki-laki mereka tidak boleh. Tidak ada nasnya. Boleh mereka menikahi wanita muslimah kalau dia masuk Islam. Kalau enggak sah. Walaupun boleh menikah dengan wanita ahli kitab, sebaiknya jangan. Karena banyak kejadian suaminya ikut murtad atau anak-anaknya jadi rujak. Yang satu Islam, yang satu ikut agama ibunya. Ini keluarga rujak, ya Pak. Bapaknya Nasrani, bapaknya Muslim, ibunya Nasrani, anaknya ada yang Nasrani, ada yang Muslim, ada yang Yahudi. Mereka mengatakan ini keluarga modern, ya. Modern dari mana? Ini keluarga nggak jelas ini. Keluarga bingung. Khutbidin azani Allah wa iyyakum. Lah. Kemudian yang berapa itu? 8. Yang nomor 9, nikahul muharramat. Menikahi orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Gak boleh menikahi ibu, gak boleh menikahi anak, gak boleh saudara sesama sekandung menikah dengan saudarinya, dan begitu seterusnya. Sebagaimana antum bisa
kita karena kita menikahi putrinya, maka kita tidak boleh menikahi ibunya. Atau kita menikahi ibunya, kita tidak boleh menikahi putrinya. Yang disebut dengan musaharah dalam Al-Quran. Maka kesembilan perkara ikhwatu fiddin azani Allah ini pernikahan haram. Kalau dilangsungkan pernikahannya tidak akan mendapatkan barokah karena berdiri tegak di atas perzinahan. Bagaimana dikatakan menikah? Tidak sah nikahnya. Kalau sudah tidak sah berarti dia berzina. Kalau dia berzina berarti dia harus dihukum rajam. Kalau dia muhsan. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla apabila seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang wanita berdasarkan syariat Islam? Syariat Islam. Di dalam Islam ini ada anjuran-anjuran bagi orang-orang yang hendak menikah. Pertama, hendaklah sebelum menikah antara calon suami ataupun istri, kedua-duanya bukan orang-orang fasik. Dan jangan mencari wanita fasik atau calon suami yang fasik. Maksudnya fasik ini umpamanya sebelum menikah sudah melakukan berzina. Belum menikah itu sudah berzina, ikhwan, sudah melakukan hubungan, berarti kedua-duanya disebut fasik dan fasiqah. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh menikahi seorang pezina sampai bertobat. Sebagaimana Al-Quran dalam surat An-Nur, Az-zaniyatu la tankihu illa zanin aw musyrikin. Wanita pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina pula atau seorang musyrik. Tapi lihat kebanyakan di masyarakat kita yang fiddin azani Allah wa iyyakum, kadang-kadang pacaran itu sampai ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun pacaran itu. Ngapain aja coba? Selama 10 tahun itu ngapain? Ada yang seolah-olah sudah jadi suami istri, dibawa ke sana kemari, kadang-kadang nginep di hotel, nginep di penginapan, tidak pulang berbulan-bulan. Alasannya apa? Dibawa calon suaminya. Lu baru calon, bayangkan, baru calon, belum menikah, baru calon, tapi sudah berani membawa ke sana kemari. Sehingga ada riset membuktikan bahwa ternyata anak-anak wanita di zaman sekarang 99% hampir hilang keperawanannya, dan rata-rata dilakukan oleh pasangannya. Dan itu sudah makruf. Bahkan ada sebuah daerah kalau menikah tidak disetujui, caranya apa? Hamil dulu. Dan dihamili dulu, kemudian setelah hamil lapor sama orang tuanya, Bu, Pak, saya hamil. Kalau udah kayak gitu kan mau diapakan lagi? Daripada malu nikah. Banyak yang seperti itu. Dan kadang-kadang juga di sebuah daerah itu, kadang-kadang apa? Orang tuanya sengaja pergi dari rumah. Saya pernah hidup di Banyuwangi, Pak. Banyuwangi tempo dulu. 15 tahun yang silam di sana itu. Pernah hidup di Banyuwangi. Karena kebetulan saudara-saudara saya banyak menikah dengan orang Banyuwangi. Jadi adat istiadat orang sana di sebagian desa itu, kalau anak-anak gadisnya yang mengapeli tengah malam, habis isya atau jam 8, jam 9 itu, udah datang laki-laki. Oh, orang tuanya senang itu. Disuruh masuk, dikasih kopi lagi biar enak ngobrol, dikasih makanan lagi. Kemudian pura-pura orang tuanya apa? Izin ke rumah tetangganya. Dibiarkan semua maksiat di situ. Dan itu lumrah di sana itu. Itu 15 tahun yang silam, Ikhwan.
wanita pezina atau laki-laki pezina. Biar keluar dari khilaf, maka bertobat dua-duanya, supaya ketika keduanya menikah betul-betul dia bukan seorang wanita fasiqah atau laki-laki fasik. Supaya apa? Diberkahi pernikahannya. Dan kadang-kadang yang kita sedihkan adalah ketika sang pemuda dan pemudi ini menikah kemudian menyisakan anak hasil zinahnya. Ini kasihan sekali dengan anaknya. Kenapa demikian? Karena hasil zina itu akan terus dibawa sampai dia dewasa. Yang kasihan lagi kalau dia anak wanita, karena dia sudah tidak memiliki wali bapaknya. Karena hukum-hukum anak zina itu, pertama, putus nasab dengan bapaknya. Kedua, tidak mendapatkan nafkah dari bapaknya. Ketiga, tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Keempat, dia bukan mahram bapaknya. Tetapi walaupun bukan mahram, tetap diharamkan menikah dengan bapaknya, karena masih ada turunan daging dan darah bapaknya. Tetapi dia bukan mahramnya. Kalau seandainya laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita ini punya anak wanita, kemudian ia menikah dengan ibunya, maka hubungan mahram anaknya bukan karena bapak dengan anak, akan tetapi karena dia anak bawaan dari ibu yang dinikahinya. Artinya anak bawaan. Jadi kalau si A laki-laki, si B perempuan, sebelum menikah berzina, kemudian si B ini punya anak perempuan, kemudian menikahlah si A dengan si B. Anak perempuan dengan bapaknya menjadi mahram bukan karena dia anak zina dengan bapaknya, akan tetapi karena dia menikahi ibunya, maka anaknya menjadi robibah, anak bawaan ibunya. Tapi kalau tidak menikahi ibunya, antara bapak dengan anak zinanya tidak ada hubungan mahram. Tapi walaupun demikian diharamkan menikahi. Lihat, apa mereka tidak sadar anak-anak zina itu hukumannya sedemikian berat? Sampai-sampai seorang ulama, walaupun pendapat ini dianggap lemah, akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan, saya benci kalau imam rawatib itu adalah anak zina. Sampai sebagian ulama mengatakan demikian. Saya membenci kalau ada seorang imam yang mengimami sholat rawatib ternyata dia keturunan anak zina. Walaupun pendapat yang kuat tidak masalah, apakah dia anak zina ataukah anak terlahir secara normal. Islam itu mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan
lihat dohirnya seperti itu. Karena kita tidak disuruh bertanya mati. Sama ketika antum juga jualan juga nggak ditanya dari mana barang dagangannya. Kalau antum jualan es, kemudian saya beli es, Pak, maaf Pak, sebelum saya beli es, saya tanya, ini modal es Papa ini hasil nyuri atau hasil apa? Itu bukan jual es. Kita nggak disuruh tanya. Tapi kalau penampilannya insya Allah ini orang baik, insya Allah nggak mungkin, ya kita usul sesama muslim, apalagi pakai peci begitu. Ya khotibidin azani Allah wa iyyakum. Jadi sebelum menikah perbaiki keduanya. Kemudian setelah menikah disebutkan oleh para ulama tentang ciri-ciri rumah tangga yang akan mendapatkan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rumah tangga yang anggotanya banyak dan berusaha untuk memahami agama Islam. Jadi rumah tangga yang suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya berupaya untuk memahami ajaran Islam. Mungkin dengan cara diajak mengaji, suaminya belum mengaji diajak ngaji oleh istrinya, istri yang belum mengaji diajak ngaji oleh suaminya, orang tuanya belum mengaji diajak ngaji oleh menantunya, dan begitu seterusnya. Jadi rumah tangga yang anggota rumah tangganya itu berupaya diarahkan kepada pemahaman agama. Karena banyak rumah tangga yang sama sekali nggak peduli dengan agama, justru pedulinya dengan dunia saja. Bapaknya sibuk kerja dari pagi sampai malam baru pulang. Ternyata istrinya juga sama, dari pagi sampai malam baru ketemu dua-duanya tengah malam. Itu pun sudah letih, capek, sama-sama capek. Tidak sempat mengaji, datang pun langsung keletihan, tidur besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Tidak. Kapan dia mencari akhirat kalau seperti itu? Rugi. Kita ini hidup sebentar ya, khotibidin azani Allah wa iyyakum. Maka arahkan rumah tangga kita ini kepada pemahaman agama. Ajari Islam kita, istri kita ajari agama, anak-anak kita arahkan kepada pemahaman agama. Bagaimanapun ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, jangan jadikan rumah tangga itu tujuan hidup di dunia. Ini penting. Jangan jadikan rumah tangga itu hidup tujuan manusia di dunia. Tapi jadikan rumah tangga itu sebagai wasilah, perahu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Karena rumah tangga itu bukan tujuan, akan tetapi wasilah. Wasilah itu apa? Pengantar. Maka belum tentu orang yang berumah tangga dia masih masuk surga, dan belum tentu orang yang tidak berumah tangga dia masuk neraka. Kenapa demikian? Karena rumah tangga ini wasilah, bisa mengantarkan ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Tergantung perahunya mau dibawa kemana, layarnya ini. Tapi kebanyakan manusia berumah tangga itu seolah-olah dijadikan tujuan utama hidup di dunia, sehingga kemudian dia habiskan umurnya untuk membangun rumah sebesar-besarnya. Dia habiskan umurnya untuk mencari uang untuk membeli mobil semewah-mewahnya, membeli tanah seluas-luasnya, sehingga habis otak pikirannya diperas untuk itu saja, sampai nyawa di kerongkongannya. Ini orang yang menjadikan rumah tangga sebagai tujuan, teman. Jadi hari-hari itu keras pikiran, bagaimana ini rumah kita ini dibesarkan, bagaimana kita cari kendaraan yang mewah, bagaimana kita memperluas tanah, bagaimana kita membeli emas yang banyak. Itu aja dipikirkan, seolah-olah harta ini menjadi tujuan. Dia tidak sadar kalau hari demi hari, minggu pergi datang, bulan-bulan hilang.
rumah tangga itu semua wasilah. Tapi kalau bukan wasilah, dia sebagai tujuan, maka dia tidak peduli dengan rumah tangganya. Yang ada di kepalanya dunia, 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 dunia. Kemudian yang kedua, rumah tangga yang anggota keluarganya saling menghormati dan menghargai, di mana masing-masing tahu haknya. Saya sebagai suami, apa haknya? Saya selaku istri, apa haknya? Ketika masing-masing tahu, oh saya ini seorang suami, hak saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana di antara 10 hak saya yang belum saya tunaikan? Saya selaku istri, kira-kira hak saya ini apa? Oh ini 1, 2, 3 sampai 10. Apa di antara 10 hak yang belum saya tunaikan? Ketika masing-masing suami dan istri tahu haknya, maka akan timbul saling menghargai, saling menghormati, dan disitulah Allah akan memberikan keberkahan pada rumah tangga itu. Tapi kalau dua-duanya nggak tahu haknya, ikhwan, nggak akan dapat barokah. Istri nggak tahu haknya, yang seharusnya melayani suaminya, dia lebih senang hidup di luar rumah tangganya. Karena ada istri itu yang kerja dari pagi sampai malam, padahal suaminya nggak kerja atau kerja swasta. Kata suaminya, Bu, nggak usah kerja lah, Bu. Saya masih sanggup, masih makan, sudah di rumah saja. Apa kata ibunya? Nggak enak kalau nggak pegang uang. Itu alasannya. Nggak enak kalau nggak pegang uang, sudah biasa pegang uang. Bayangkan, dia jual haknya dengan kemewahan dunia yang sangat hina. Dia jual surganya dengan dunia. Bukankah surga wanita itu di rumahnya? Makanya Nabi SAW katakan, bagi wanita itu bait di jannati, surgaku ada rumahku. Ketika ada seorang wanita ditanya oleh Nabi SAW, kamu punya suami? Ya, punya suami. Lihatlah kepada suamimu. Sesungguhnya suamimu itu neraka bagi kamu atau surga bagi kamu. Tinggal pilih. Kamu mau menjadikan suamimu neraka atau mau menjadikan suamimu surga? Maka keluarga yang diberkahi, ikhwan, ketika masing-masing tahu haknya. Yang ketiga, di mana masing-masing keluarga, apakah dia suami ataukah istri, dia memperhatikan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, apa yang mereka pakai. Dia perhatikan, ini minuman yang saya minum ini haram atau halal? Karena minuman ini tidak mesti khamr yang diharamkan. Aqua ini bisa jadi haram kalau belinya dari uang koruptor. Aqua ini jadi haram kalau dia beli dari hasil uang mencuri, riba, menzalimi, mengambil hak orang lain. Perhatikan minumnya. Apa yang ia makan? Bukan makanan itu haram mesti daging babi haram, daging anjing haram, ataupun bangkai haram, atau keledai peliharaan haram. Tidak sebatas itu. Walaupun yang Anda makan itu nasi bersama tempe, kalau nasi dan tempe ini dibeli dari hasil yang haram, maka haram dimakan. Kemudian pakaian yang dipakai, belinya dari mana? Dari uang yang halal atau uang yang haram? Kalau uangnya haram, maka pakaiannya haram. Ketika minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, maka rumah tangga itu jauh dari keberkahan. Sekaya apapun rumah tangga itu tidak akan diberikan berkah. Yakin itu. Walaupun dia kaya, tapi kekayaannya hasil korupsi, kekayaannya hasil riba, kekayaannya hasil mencuri, ada saja musibah yang Allah berikan sama dia. Entah anaknya sakit, habis untuk berobat anaknya. Entah istrinya sakit, habis untuk berobat istrinya. Entah dirinya yang sakit, habis untuk berobat dirinya.
Sehingga kemudian kalau masuk ke rumah bukannya tenang, malah dia pergi ke diskotik. Lebih tenang di diskotik daripada di rumahnya. Apa gunanya rumah yang besar, keluarga yang besar, megah mewah, kendaraan yang mewah, kalau keterangan itu ada di diskotik? Apa gunanya? Nggak berkah jadinya. Maka kalau ingin keluarga berkah, ikhwan, perhatikan apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Termasuk apa yang diberikan pendidikan untuk anaknya, halal atau haram, supaya ilmunya barokah bagi orang tuanya. Kemudian yang keempat, Allah memberkahi keluarga yang sederhana pada kehidupan sehari-harinya. Tidak menghambur-hamburkan harta, tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Harus paham dan memilah mana sesuatu yang penting dan mana sesuatu yang kurang penting. Di mana yang penting, di mana yang tidak penting. Makanya kata Nabi SAW, kalau orang ini disehatkan badannya di pagi harinya, kemudian mendapatkan makanan yang bisa mencukupkan perutnya, kemudian dia mendapatkan barokah dalam hidupnya, maka seolah-olah dia telah mendapatkan dunia dan isinya. Kata harta itu apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Selebihnya adalah warisan. Harta itu apa yang melekat pada badan, apa yang kita makan itu harta namanya. Selebihnya itu warisan. Kalau kita mati, harta itu tidak masuk kuburan, tapi diwariskan kepada anak-anak warisannya. Kadang-kadang kemudian diwariskan kepada orang yang bukan ahli warisnya. Contoh, dia meninggal, harta yang banyak dikuasai istrinya. Istrinya menikah dengan laki-laki lain, dikuasai dengan orang lain. Kita pindah tangan. Maka keluarga yang barokah itu sebenarnya keluarga yang sederhana. Kenapa yang sederhana, ikhwan? Karena orang yang hidupnya biasa-biasa saja, sederhana, maka orang ini tidak banyak pusingnya, banyak waktu ibadahnya, dan memudahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Saya punya kawan, orang kaya, pejabat negara, anggota DPR RI lagi. Handphonenya setiap beberapa menit berdering. Habis ini, assalamualaikum, belum selesai satunya berdering. Tunggu ya. Ini belum selesai, ngangkat yang ini. Ini belum selesai, ngangkat yang di belakangnya. Sampai habis salam, sholat assalamualaikum, belum sempurna salam ke kiri itu. Waalaikumsalam. Dan udah pakai handphone. Ya. Jadi disangkanya orang yang nelpon itu dia ucap salam, padahal salam dalam sholat. Tidak sempat zikir, tidak sempat apa-apa, langsung ngacir. Ini orang kaya. Orang kaya itu banyak masalahnya. Walaupun Islam tidak menyuruh kita untuk miskin dan tidak melarang kita untuk kaya, akan tetapi carilah harta sebagaimana mestinya, waratan sanasibaka minad dunya. Tetapi ayat sebelumnya, wabtaghi daral akhirah, jangan lupakan dunia. Tapi ayat sebelumnya, carilah kehidupan akhirat. Artinya apa? Cari dunia untuk akhirat. Itu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, ya bna Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Kemudian rumah tangga yang anggotanya selalu mengintrospeksi diri. Suami mengintrospeksi dirinya, apa yang kurang, baik dari ibadahnya kepada Allah ataupun muamalahnya kepada istrinya. Istrinya juga demikian, apa yang kurang dari ibadah saya kepada Allah dan apa yang kurang dari pelayanan saya dan muamalah saya kepada suami saya. Kemudian kedua-duanya juga berpikir apa yang
tangga yang bersih. Rumah tangga yang bersih. Bersih tidak harus bagus rumahnya. Rumah tidak bagus tidak ada masalah. Tapi kebersihan itu bagian daripada iman. Makanya kalau dalam ilmu kuliner, kadang-kadang masakannya tidak seberapa rasanya, tetapi melihat tempatnya yang bersih dan indah, kadang-kadang orang itu hanya sekedar ingin duduk-duduk di sana. Walaupun secara rasa dianggap nabak sabihi, katanya orang Arab, biasa-biasa saja. Ya. Tapi ada tempat-tempat yang wah luar biasa rasanya, tapi giliran tempat yang kotor ya, sudah kotor, pinggir solokannya warnanya hitam, kemudian pembuangan dari comberan, alas orang makan di situ. Ya. Walaupun rasanya top paling tinggi, beli di situ dimakannya di rumah, dibungkus aja lah, dibungkus. Ya. Itu bisa kita fakta di lapangan seperti itu. Maka Islam mencintai kebersihan. Tapi lihat, ketika kita bicara tentang negara yang paling bersih, apakah kemudian kita katakan Arab Saudi? Negara tetangga, negara kafir. Padahal kebersihan itu syariat Islam, bukan syariat orang kafir. Kalau tidak dari diri kita, siapa lagi? Maka rumahnya orang yang beriman itu bersih, bersih dari najis, bersih dari kotor. Ya. Kemudian yang kedua, kebersihan badan dari hadas dan dari najis. Di mana rumah tangga yang akan diberkahi adalah rumah tangga yang orang-orangnya senantiasa berwudu. Kalau sudah berwudu, maka orang ini akan diberkahi karena suci dari hadas besar atau kecil. Kemudian mensucikan diri tentu dengan cara melaksanakan ibadah. Makanya Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tahu kuburan sepi kan? Pernah ada orang yang mengadakan konser di kuburan? Nggak ada kan? Nggak ada orang mengadakan konser di kuburan. Hatta maksiat aja nggak ada. Sepi kuburan itu. Nggak ada orang yang kakak buat waliman semua di nggak ada. Kuburan itu sepi. Hanya orang-orang tertentu yang melakukan kesyirikan saja menghidupkan kuburan. Karena kuburan itu tempat setan. Kenapa kuburan itu tempat setan? Karena disitulah sumber kesyirikan terbesar dalam alam ini. Dari mana sumbernya? Dari kuburan. Dahulu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mereka menyembah kuburan orang-orang saleh, disitulah kesyirikan pertama muncul dalam Islam. Menunjukkan bahwa kuburan itu tempat setan karena disitulah kesyirikan terbesar muncul. Ketika orang menyembah kuburan, makanya wajar kalau kuburan itu menakutkan. Kenapa nggak lewat yang sini? Kenapa ada lewat sini? Ini jauh nggak apa-apa, tapi nggak ada kuburannya. Lewat sini pendek ya, tapi ada kuburannya. Kadang-kadang orang bilang kenapa? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Gimana takut saya? Padahal Imam Mujahid mengatakan apa? Kalau engkau melihat penampakan, maka hinakan penampakan itu. Hinakan penampakan itu seperti Anda melihat seekor tikus. Bagaimana Anda melihat seekor tikus? Makanya di rumah antum ada banyak tikus, ada 100 tikus. Kira-kira apa yang antum lakukan? Antum hari-hari pegang gagang itu sapu. Pastikan pegang gagang sapu, dibentungi. Lah, begitulah perlakuan ketika jin melakukan penampakan kepada antum. Hinakan dia. Maka Nabi SAW pernah mencekik jin. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena perjanjian Nabi Sulaiman kepada bangsa jin, sudah ikat kau di tiang masjid, dan besok kau akan ditertawakan oleh anak-anak Madinah. Akhirnya Nabi lepas. Ya, oleh Nabi dihinakan ya. Tapi sekarang justru syaitan sudah banyak menjadi selebritis. Dukun-dukun sudah menjadi artis, sudah tidak dihinakan lagi, dimuliakan. Ya, menjadi orang terkenal.
sana itu dikibuli dukunnya. Dulu ada cerita kisah di televisi luar Saudi itu menayangkan acara perdukunan. Kemudian oleh pemerintah Saudi diakali, dibuat tipu muslihat. Caranya gimana? Jadi ada orang Saudi yang pura-pura nelpon ke Mbah Dukun itu. Pak Dukun, bisa nggak datang ke Saudi? Tolong saya mau berobat. Berapapun bayaran Pak Dukun saya bayar. Padahal mau diperangkap itu. Datanglah Pak Dukun karena melihat bayaran yang besar. Ketika melakukan praktek perdukunan, polisi datang. Langsung ditangkap, besoknya dieksekusi mati. Lihat negeri tauhid. Nggak ada Pak Dukun di sana. Kalau di Indonesia Pak Dukun di mana-mana. Ya. Sampai ke yang sabar. Ikhwatu fillah, azanillahu wa iyyakum. Jadi saya katakan bahwa itulah menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai tauhid. Lah keluarga yang dibina di atas tauhid, keluarga yang dibina di atas tauhid, ikhwan, maka keluarga itu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan lagi tingkat keluarga, ikhwan, tingkat desa, bahkan tingkat negara. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan berikan keberkahan kepada penduduk negeri itu. Allah akan berikan keberkahan kepada penduduk negeri itu. Ini dalam skala besar. Bagaimana dalam skala rumah tangga? Ya. Ketika mereka beriman dan bertakwa dan bertauhid, maka jelas Allah akan berikan keberkahan. Ikhwatu fillah, azanillahu wa iyyakum. Secara singkat, ikhwatu fillah, azanillah, tentang sebab-sebab keberkahan itu akan datang di rumah tangga. Secara singkat saya baca. Pertama, rumah yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, rumah yang di dalamnya penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, rumah yang di dalamnya setiap aktivitasnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca basmalah. Istrinya mau masak, baca bismillah. Mau mandi, baca bismillah. Suaminya mau mau berangkat pergi, baca bismillah. Karena dalam basmalah itu artinya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta berkah dari bacaan basmalah itu. Kemudian rumah yang di dalamnya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rumah yang di dalamnya senantiasa memperhatikan makan bersama keluarganya, tidak sendiri-sendiri. Kemudian meminum air Zam-Zam. Kemudian menafkahi keluarganya dari harta yang halal. Kemudian membimbing keluarganya agar memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian rumah tangga yang dalamnya banyak bersedekah, menghormati tamu, membantu tetangganya yang susah, membantu fakir miskin yang kesulitan ekonomi dan begitu seterusnya. Kemudian yang senantiasa saling bersilaturahim. Kemudian aktivitasnya senantiasa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat. Kemudian senantiasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak istighfar. Ini secara singkat yang disebutkan para ulama bila rumah tangga ingin berkah. Wallahu a'lam bishawab. Azanillahu wa iyyakum. Tidak cerai. Tidak cerai pun dia sudah tidak, dia bukan menikah. Walaupun didatangkan walinya, walaupun didatangkan saksinya, walaupun didatangkan kuatnya, kalau menikah
ketika wanita ini habis masa iddahnya, laki-laki nggak boleh menikahinya lagi sampai hari kiamat. Dia harus menikah, cari yang lain. Itu sebagian para ulama. Walaupun sebagian yang lainnya membolehkan, tapi ma'at tahrim, bersama ada keharaman, berdosa. Karena dia telah menikahi wanita belum waktunya dinikahi, sudah dinikahi. Tapi sebagai kehati-hatian, kan ini ada perselisihan para ulama, maka lebih baik keluar dari perselisihan. Tunggu masa iddahnya baru kita nikahi. Itu keluar dari perselisihan. Ya, wallahu a'lam. Kedudukan anak tiri, ikhwan fillah azan ya Allah. Kita tahu bahwa anak tiri ini berarti anak bawaan. Kalau dia laki-laki namanya Robib, kalau dia perempuan namanya Robibah. Anak tiri dengan bapak tirinya atau anak tiri dengan ibu tirinya ada hubungan mahram. Ada hubungan mahram. Mahram karena orang tuanya dinikahi. Jadi kalau saya menikahi dengan seorang janda punya anak perempuan, maka perempuan dengan saya mahram. Hubungan mahramnya itu karena saya menikahi ibunya. Gitu. Kalau saya punya anak laki-laki, ada seorang gadis menikah dengan saya, maka anak laki-laki saya dengan istri saya yang gadis itu mahram karena dia menikah dengan saya. Ya, itu disebut musyawarah. Lah, kedudukan anak tiri dalam Islam tidak sebagaimana kedudukan anak kandung. Karena anak tiri tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Sebagaimana dia tidak mendapatkan warisan dari ibu tirinya. Ya. Kalau seandainya si fulan menikah dengan fulanah, seorang wanita, kemudian matilah wanita itu mewariskan anak tiri. Anak tirinya dirawat oleh bapaknya. Kemudian bapak tirinya meninggal, maka warisannya tidak ada warisan untuk anak tiri. Anak tiri berubah menjadi anak angkat. Anak tiri berubah menjadi anak angkat karena dia bukan anak kandung. Akan tetapi selama seorang ayah menikahi ibunya atau ibu menikahi ayahnya, maka anak dari ibu tiri atau anak dari bapak tiri tetap berada dalam lindungannya, berada dalam tanggung jawabnya. Akan tetapi apakah kemudian kalau dia seorang wanita, bapak tirinya boleh menjadi mahram bagi anak tirinya ataukah tidak? Maka para ulama mengatakan tidak. Yang berhak menjadi mahram adalah dari pihak ibunya atau kantor urusan agama, dalam hal ini sultan yang menikahkannya. Ya. Karena bapak tiri tidak punya hak kepada anak tiri dalam perwalian. Saya baru mendapatkan dalil bahwa ada dalil yang mengatakan bapak tiri boleh menjadi wali bagi anak wanita tiri. Sampai hari ini wallahu a'lam, ini yang sepengetahuan saya. Ya. Kalau antum ada ilmu tentang hal ini, mungkin boleh berbagi ilmu dengan saya. Antum ada hadis yang mengatakan membolehkan ayah tiri menikahkan anak tirinya, alhamdulillah. Ya, saya dapat ilmu. Tapi yang saya baca, saya belum pernah mendapatkan tentang apakah ayah tiri boleh menikahkan anak perempuan tirinya, jadi walinya maksudnya. Wallahu a'lam. Tentang masalah anak itu kan banyak, ada anak pungut atau anak angkat. Ada perbedaan antara anak pungut dengan anak angkat. Kalau anak pungut itu anak nemu di jalan, ya, jadi mengasuh anak hilang. Ada orang yang ngirim anak di kardus, taruh di depan rumah antum. Ya. Kemudian antum cari-cari mana yang punya, nggak tahu. Akhirnya antum rawat. Maka